Kan iko pulo. Asik. Sampai paham. Ya, baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebentar ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai ibu kemarin minggu lalu ngaji ya? Oke, cuman hari minggu pertama aja nggak ngaji ya? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas tentang kupas tuntas tentang malam Lailatul Qadar ya. Apa yang harus kita lakukan pada malam itu, ciri-ciri malamnya apa, wanita haid harus gimana pada malam itu, ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar apa keutamaan di malam itu, kenapa kita harus kejar malam itu. Nah, makanya saya sering sampaikan hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu pengetahuan itu setiap momentum dia punya ilmunya. Sehingga dengan momentum itu dia bisa beramal sesuai dengan momentum yang ada. Banyak dalam hidup kita nih momentum. Ramadan itu momentum. Rajab itu momentum. Sya'ban, nisfu Sya'ban itu momentum. Ada namanya puasa Arafah itu juga momentum. Lailatul Qadar adalah momentum yang kita berdoa dan kita berusaha agar momentum Lailatul Qadar itu menjadi dentuman amal buat kita. Sehingga kalau kita pakai ilmu memasukinya, insya Allah kita bisa lebih maksimal. Oke? Nah, cukuplah dulu kita Lailatul Qadar Lailatul Qadar kan gitu kan. Mau ngapain kita nggak tahu pada malam itu. Oke, kita bahas. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam komposisi bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Dalam dalil dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, bahwa dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam dalil dilanjutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Tanazzalul malaikah, ini malaikat semuanya turun. Warruh dan malaikat Jibril. Ruh di situ dalam pengertian adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikah, akan turun malaikat, warruh dan malaikat Jibril. Satu malaikat itu ada 7.000 sayap. Lanjutan ayatnya apa? Warruhi fiha, di dalamnya, biizni, atas izin, rabbik, Tuhanmu, lagi amin kulli am, dalam setiap urusan. Terus
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mantap. Salamun, keselamatan atas penduduk bumi hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Nah, saya ulang ya. Dalam dalil itu dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Bahwa pada malam Lailatul Qadar, malaikat dan Jibril itu turun ke permukaan bumi sampai kapan? Sampai kapan? Matla'il fajr, sampai fajar datang. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat turun ke permukaan bumi sampai malaikat itu selalu memantau tingkah laku manusia yang ada di bumi sampai terbit fajar besok harinya. Nah, malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama malam Lailatul Qadar adalah terletak pada malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Cuman Indonesia ini sekarang ada 2 tanggal terus setiap masuk Ramadan. Malam ganjil di NU belum tentu ganjil di Muhammadiyah. Malam genap di Muhammadiyah bisa jadi malam ganjil di NU. Paham maksud saya ini? Nah, yuk kita pakai penanggalan pemerintah misalnya. Pemerintah kemarin kita puasa tanggal 12 Maret. Maka tanggal 21 malam Lailatul Qadar, kemungkinan tanggal 21 adalah tanggal 31 Maret. Jadi malamnya itu malam ganjil pertama. Paham bingung? Bingung? Bingung. Oke, kita ulang. Oh, enggak apa-apa. Muhammadiyah enggak masalah. Tanggal 19-nya berarti begitu. Pemerintah. Nanti maaf, pemerintah dulu sebentar. Kita kan pemerintah puasa tanggal 12 Maret. Berarti tanggal 11 Maret kita udah taraweh versi pemerintah. Betul? Maka kalau ikut versi pemerintah, itu hari Minggu 31 Maret itu adalah puasa ke-20, betul? Iya dong? Angguknya kok ragu? Iya dong? Malam ke-30, hari tanggal 31 Maret itu adalah tanggal 20 Ramadan, malamnya malam 21 Ramadan. Silakan dilanjutkan aja nanti. Versi Muhammad. Pernah dengar juga kalau malam Lailatul Qadar itu setelah malam nuzul Quran. Berarti malam ganjilnya apakah malam 19 itu tidak dihitung gitu maksudnya? Oh, bagus. Oke, nanti saya jelaskan ya. Nah, kemudian versi Muhammadiyah itu adalah puasa tanggal 11. Betul ya? Tanggal 10 malamnya adalah tarawih kemarin. Maka versi Muhammadiyah, maka tanggal 30 Maret, hari Sabtu, malam minggunya itu malam 21. Ustazah, kami pening ikut versi yang mana? Kan kami pengen iktikaf di malam Lailatul Qadar. Maka karena beginilah kondisi kita, iktikaflah ke 10 malamnya. Jangan pilih malam ganjil aja. Paham sampai sini? Ini nanti kita akan bahas nih apa yang dilakukan pada malam itu. Kita sekarang dudukkan dulu 10 malam terakhir itu kapan? Ya, boleh ditarik dari versi Muhammadiyah aja. Tanggal 30 malam. Biar lebih aman. Oke, clear? Clear? Nah, saya jawab pertanyaan Ibu. Tadi Ibu jawab bahwa Ibu sampaikan bahwa Ustazah, tanggal 19-nya kok nggak usah saya hitung ganjil pertama. Nah, begini. Bukankah, kata Ibu, bukankah Ustazah bahwa turunnya Al-Quran itu setelah malam 17 Ramadan, itu kemungkinan malam Lailatul Qadar, yaitu berarti tanggal 19. Enggak begitu ceritanya. Jadi begini, ada 2 dalil dalam Al-Quran. Dalil yang pertama, coba saya tanya, Ibu memperingati nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan, betul? 17 Ramadan. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, saya alihkan ke sini, biar kita lebih paham. Tanggal berapa Ibu nuzul Quran? 17. Oke. Nuzul Quran, turun Quran kan? Dalam dalil dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tapi Ramadan itu kan panjang 30 hari. Kapankah diturunkan Ramadan itu? Diturunkan Al-Quran itu dalam dalil lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia terletak pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Dia 10 malam terakhir yang ganjil, Mbak. Jadi ditarik dari tanggal 19. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Loh, tadi Ibu memperingati nuzul Quran malam ke-17. Bukankah Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah 21, 23, 25, 27, 29. Betul? Nah, kenapa Ibu memperingati tanggal 17 Ramadan? Pertanyaannya paham? Ibu memperingati turun Al-Quran kapan? Tanggal 17 Ramadan. Dalam dalil dikatakan Quran turun pada bulan Ramadan itu kapan? Kan panjang. Dalam dalil lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatil, turunnya pada malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir kan? 21, 23, 25, 27, 29. Betul? Kenapa nuzul Qurannya malam 17? Iya, wahyu pertama. Kan inna anzalnahu fi lailatil, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul. Lah kenapa nuzul Qurannya tanggal 17 Ramadan? Hah? Pulang aja yuk. Salah ya. Pulang ya. Enggak. Oke. Saya pelan-pelan aja. Lupakan jemuran, lupakan masa lalu, lupakan hutang. Ini agak susah, saya pelan-pelan ya. Saya itu lebih senang ngaji kalau jemaah sedikit seperti ini. Lebih fokus ya kan? Tapi jangan tegang betul ya. Pelan-pelan ya. Apa tadi mau bilang apa? Oke. Jadi gini Bu. Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Tahap pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Apa namanya? Lauhil Mahfuz itu tempat tercatatnya jodoh, rezeki, maut, turun. Itu turun sekaligus. Blek, dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz. Dibawa oleh malaikat Jibril, tidak ada satupun orang yang lihat. Itulah pada malam Lailatul Qadar. Makanya nggak ada yang tahu pasti karena manusia tidak ada yang melihatnya. Itu langsung 30 juz, blek gitu. Tahap yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, diambil satu persatu oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Surat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dijemput di Gua Hira, itulah pada malam 17 Ramadan. Clear? Belum clear? Karena kan turunnya ke Lauhul Mahfuz itu 30 juz. Pada malam Lailatul Qadar. Betul. Bukan, 10 malam terakhir. Kenapa nggak ada tanggal pasti? Itu tanggal 17 Ramadan turunnya satu persatu ayat. Iya. Kenapa mundur jatuhnya, turunnya? Nggak mundur, turunnya di ke Lauhil Mahfuz itu nggak tahu kapan. Yang penting pada malam Lailatul. Iya, nggak tahu kapan, nggak tahu tahun kapan-kapan. Benar. Betul, tahunnya nggak tahun kapan. Betul, tidak di bulan yang sama. Nah, Rasulullah bertahanus kan ke Gua Hira. Pergi, dia ditinggalkannya istrinya 3 hari 3 malam. Bertapalah dia di Gua Hira. Bertapa bahasa kitanya, bahasa lainnya bertahanus. Turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi, menggigil dia kan. Ana biqari, aku baca apa? Karena bahasa Arab Al-Quran tak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Rasul orang Arab, waktu disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa kata Rasul? Ana biqari, saya tidak tahu baca apa yang mau saya baca. Kejadian itu adalah pada malam 17 Ramadan. Clear? Makanya kenapa ibu memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Itu namanya memperingati turunnya Al-Quran, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dijemput oleh Rasulullah, disampaikan oleh malaikat Jibril. Kok itu yang diperingati? Kenapa enggak yang Lailatul Qadar aja? Karena tak tahu kapan. Iya. Kalau yang 17 Ramadan, Rasulullah menyaksikan. Clear?
Kan mantap tuh, itulah mantapnya Az-Zahra nih ya. Clear sambil bingung ya. Nah, jadi Quran itu turun dalam 2 tahap. Dari Allah blek ke Lauhil Mahfuz, itu tidak ada yang bisa menengoknya. Dari Lauhil Mahfuz diambil pelan-pelan oleh malaikat Jibril, ya, diambil pelan-pelan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah pada malam nuzul. Turunnya pelan-pelan itu 23 tahun. Jadi Quran yang Ibu bawa kemana-mana itu turunnya bukan langsung 23 tahun. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Dan turun karena masalah. Setiap ada masalah turun, setiap ada masalah turun. Contoh ayat yang turun karena Rasulullah pernah tidak menghargai orang buta. Turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Pelan-pelan turunnya. Dulu khamar masih dihalalkan. Turun wahyu belakangan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Woi besti kata Rasul. Sami'tu minal Jibril. Saya dengar dari malaikat Jibril yang kalian minum ini udah diharamkan. Nah itu belakangan Bu. Turunnya Bu. Akhirnya sahabat dimuntahkannya, dicongkelnya, dikeluarkannya gitu sahabat. Setiap turun wahyu langsung mereka sampaikan, Rasul sampaikan kepada sahabat. Sahabat langsung sami'na wa ta'na. Dengar taat. Nggak kayak kita sami'na wa pikir-pikirna. Nah begitu. Dan wahyu itu datang Bu, ngeri Bu. Setiap wahyu itu turunnya wahyu kan kadang-kadang peka ke telinga Rasulullah. Kadang-kadang langit seakan-akan terbelah. Kadang-kadang melalui gerincingan lonceng. Kadang-kadang Jibril ngomong di balik bukit. Jadi Rasulullah itu menerima wahyu bukan senang-senang Bu. Hei bestoy, ada wahyu, nggak gitu Bu. Nggak kayak ibu lagi ngopi-ngopi, nggak. Setiap turun wahyu dia bergetar, ketakutan. Bayangkan lagi santai turun wahyu. Wah, suara apa lagi tuh? Itu 6.666 ayat begitu kejadian, coba bayangkan. Setiap Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah terkejut. Maka wajar Quran itu ditengoknya dapat pahala. Didengarnya dapat pahala. Disentuh dapat pahala. Wajar, karena menerima wahyu itu susah. Terus, apakah ketika Rasul sampaikan kepada sahabat langsung dicatat? Tidak, dihafal. Bercerai-berai Quran itu dulunya bukan bersusun kayak punya ibu sekarang. Bercerai-cerai. Ada yang sahabat nulis di pelepah kurma, "Wih, ada wahyu, wahyu, turun wahyu." Bukan wahyu nama tetangga ibu ya, wahyu yang sebenar-benarnya gitu ya. Ada yang nulis di balik tebing, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang dia tulis di buku, dihafal oleh para sahabat. Ya Allah Karim ya. Sampai Rasulullah meninggal, Quran dalam bentuk buku belum ada. Ini ilmu nih, ini penting ya. Sampai Rasulullah meninggal, Quran dalam bentuk buku yang ibu baca itu belum ada. Setelah Rasulullah meninggal, digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar. Ya, ketika digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar, Quran yang ibu punya sekarang itu juga belum ada. Quran masih ada di otak orang-orang yang menghafalnya, para hafiz dan hafizah. Oke? Setelah Abu Bakar kemudian meninggal dunia, kepemimpinan digantikan oleh Umar bin Khattab. Belum ada Quran yang ibu baca, belum ada. Pada masa Utsman bin Affan lah. Dia kan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, oke? Pada masa Utsman bin Affan lah punya ide lah Utsman bin Affan ini. Gimana kalau Quran ini kita bukukan aja? Karena Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian banyak orang-orang yang sudah penghafal Quran meninggal dalam peperangan. Ini daripada Quran musnah, yuk kita kumpulkan penghafal Quran, kita kumpulkan catatan-catatan mereka di pelepah kurma, di kulit unta, dikumpulkan yang ada di belakang tebing, dikumpulkan dalam daun-daun kering, terkumpullah, ditulis, dibantu oleh sahabat namanya Zaid bin Sabit, penulis Al-Quran, terjadilah Quran yang ibu baca sekarang, makanya namanya Mushaf Utsmani. Kenapa namanya Mushaf Utsmani? Karena itu muncul ide Utsman bin Affan yang membukukannya. Bukan Rasulullah yang membukukannya. Makanya kan seringnya Mushaf Utsmani. Utsmani itu maksudnya itu mushaf dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Nah itu ya. Ini Masya Allah ya. Itulah ya sekedar ilmu pengetahuan saja.
Oh, udah tahu ya kenapa nuzul Qur'annya tanggal 17, kemudian kok Lailatul Qadarnya tanggal 10 malam terakhir ganjil. Jadi Quran yang ibu baca sekarang pada masa Rasulullah itu belum lagi dibukukan. Abu Bakar belum lagi dibukukan. Umar bin Khattab jadi pemimpin belum lagi dibukukan. Dibukukannya pada masa Utsman bin Affan. The mean is Mus'ab Utsmani. Itulah jasa Utsman yang sangat bagus untuk membukukan Al-Quran. Nah, dia tim penulis Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kita tunggu dulu pesawat lewat. Oke, clear? Paham maksud saya? Paham ya? Nah, yuk kita bahas. Tadi kita bahas malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Kita tak bisa tahu pasti kapan karena tak ada yang nengok waktu jatuh ke Lauhil Mahfuz kan gitu ya. Nah, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Ciri malam Lailatul Qadar yang pertama yang tadi dia terletak pada malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tanggal 31 Maret malam, 21 atau 30 Maret malam untuk Muhammadiyah. Oke? Kemudian yang kedua, pada malam Lailatul Qadar hujan tak turun. Jadi kalau turun hujan bukan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tadi dalil Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Malaikat turun ke permukaan bumi, satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menetralisir udara yang ada di bumi dan menghalangi hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, langit itu terang, cerah waktu malam itu. Kemudian yang keempat, cuaca tak terlalu panas, kemudian tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Cuaca netral. Kenapa? Karena sayap malaikat menetralisir cuaca yang ada di bumi. Air laut terasa hambar, bisa dirasakan oleh banyak orang, tapi janganlah ibu ke Dumai cari air laut, risiko aja lah. Nah ya, kemudian besok paginya matahari tidak terlalu panas. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke langit sehingga cahaya matahari tertutup oleh sayap-sayap malaikat. Nah, ini ciri malam Lailatul Qadar. Kita cukup jadikan ilmu, jangan ditengok-tengok tiap malam ciri-cirinya. Ya kan? Dia ditengok-tengok aja intip-intip aja ya kan. Tapi pertanyaan selanjutnya, tadi kita udah tahu Lailatul Qadar, udah tahu ciri-ciri malam Lailatul Qadar, sekarang saya jelaskan. Terus kalau udah tahu ciri-cirinya, ngapain kita pada malam Lailatul Qadar? Nah, ini yang paling penting. Nah, amalan yang paling mantap dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak iktikaf. Apa namanya? Apa namanya? Iktikaf. Saya akan jelaskan secara clear tentang iktikaf biar tak banyak ragu-ragu lagi. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk diam di masjid atau musola atau surau atau langgar. Duduk diam di masjid. Jadi ada dua syarat. Pertama di masjid atau musola, yang kedua diam. Apa aktivitas iktikaf? Oke, saya pelan-pelan aja, nanti pasti ada muncul pertanyaan dalam hati, kalau di rumah boleh enggak? Kalau haid cemano, ya kan? Udah tertebak tadi pertanyaannya. Oke, kita pelan-pelan aja. Nah, iktikaf duduk diam di masjid. Kemudian, apa aktivitas iktikaf? Ada beberapa aktivitas iktikaf. Yang pertama adalah kita senantiasa berzikir. Tapi ada zikir khusus pada malam Lailatul Qadar. Yang paling mantap sakti mandraguna. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Ucapkan banyak-banyak pada malam Lailatul Qadar. Coba semua Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Innaka. Innaka. Lagi. Innaka. Lagi. Innaka. Lagi. Innaka. Allahumma innaka. Allahumma innaka. Lagi. Allahumma innaka. Lagi. Allahumma innaka. Afuun. Afuun. Lagi. Afuun. Lagi. Afuun. Allahumma innaka afuun.
Allahumma innaka afuwun. Lagi. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Lagi. Tuhibbul afwa. Lagi. Tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Fa'fu anni. Lagi. Fa'fu anni. Lagi. Fa'fu anni. Nah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa zikir Lailatul Qadar. Jadi iktikaf, duduk, tenang, diam di masjid. Yang pertama zikir. Zikirnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa doanya? Apa artinya? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke? Yang kedua, perbanyak baca Quran. Oke? Kemudian yang ketiga, perbanyak berzikir, perbanyak berdoa. Oke? Nah, doa ini saya minta ibu waktu malam Lailatul Qadar, ibu berdoanya itu coba ditulis dari rumah sebelum iktikaf. Supaya enggak berdoanya nanti nganga-nganga aja. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Nah, jangan. Karena malaikat itu turun hatta matla'il fajar. Sampai fajar datang. Itu fa innal malaikata tu'minuna ma taquluna 'inda lailatul qadar. Malaikat itu akan mengaminkan semua doa kita pada malam Lailatul Qadar. Serius, doa merubah takdir. Masa untuk masa depan kita nggak serius, ya kan? Nah, doa masih banyak perlu kita doakan. Anak-anak yang maksiat, keinginan yang belum jalan, hutang piutang yang belum terselesaikan, orang-orang zalim yang perlu kita amankan. Kita amankan ya. Ya kan? Yang perlu kita amankan, kemudian orang-orang, ya banyak sekali yang perlu kita doakan. Ya, catat doanya baru di bawah waktu iktikaf itu. Itu tidak ada hijab antara kita dengan Allah Azza wa Jal pada malam Lailatul Qadar. Oke? Apa tadi ya? Zikir, kemudian doa, kemudian baca Quran, kemudian belum lagi ya. Kemudian ingat kekurangan diri atau muhasabah. Dari rumah catat dulu kekurangan kesalahan kita apa. Catat, ya Allah, saya suka nyuri uang suami ya Allah, tapi dikit kok ya Allah, please deh gitu ya. Ya Allah, maaf ya Allah, saya suka gosip, tapi cemana lagi ya Allah, enak gitu kan. Itu catat tuh kekurangan kita tuh. Ya Allah, saya mau keluar rumah harusnya nutup aurat, tapi cemana lagi ngejar mobil sampah, cepat kali abangnya jalan. Nggak salah aku doh ya Allah, please deh gitu ya. Itu dicatat tuh. Salah-salah kita itu dicatat tuh. Ya, karena serius ya, belum tentu kita ketemu lagi Lailatul Qadar tahun depan itu. Ini gunanya ilmu kita belajar. Ya. Kemudian yang kelima adalah kita perbanyak sholat sunnah. Nah, ini nih, sholat sunnah apa yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar? Semua boleh. Ya, bisa sholat tasbih, hajat, taubat, istiqorah, wudhu, tahiyatul masjid, tahajud. Tapi kalau ibu mau, saran saya tidak ada hadisnya. Ini cuma saran saja ya, tidak ada hadis ya, tidak sumber hadis ya. Adalah ibu lakukan 2 jenis sholat yang paling pokok, yaitu sholat taubat, sholat hajat. Ini kita pakai strategi nih. Kenapa kita suka sholat sunat taubat pada malam Lailatul Qadar? Karena kita itu pengen Allah ngabulkan, Allah mengangkat dosa kita dong. Ya kan? Diampunkan dosa ya kan? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, kul enggak apa-apa. Masih wajah kul belum berubah. Ini ada hak paten ya. Ya kan? Nanti salam kanan, salam kiri ya. Kemudian banyak-banyak istighfar mohon ampun sama Allah. Nah, kemudian sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul enggak apa-apa. Ya, nanti banyak-banyak minta sama Allah. 2 sholat ini menurut saya sholat paling paten lah. Kalau ibu di Raudhah bingung mau sholat apa, 2 sholat ini bagus. Di Hijr Ismail bingung, 2 sholat ini bagus. 1 taubat diangkat dosa kita. Sholat hajat diterima keinginan kita. Kan mantap itu. Dia paling oke lah, ya kan? Kalau nggak mau lama-lama itikafnya. Nah, yuk kita ulang sebentar.
Apa aktivitas itikaf tadi ada 5? 1, zikir. Kedua, doa. Yang ketiga, doa. Yang keempat, muhasabah. Yang kelima, banyak sholat sunnah. Apa sholat sunnahnya dianjurkan? Taubat hajat. Apa zikirnya? 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, boleh. Fa'fu anna boleh, fa'fu anni boleh. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama saja kami itikaf ini? Dalam dalil tadi apa? Balik lagi ke dalil yang pertama, hatta matla'il fajar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbika min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan untuk kita semua hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. So, waktu iktikaf terbentang dari habis isya sampai fajar. Apakah harus semalaman? Tidak. Boleh 1 jam, boleh setengah jam, boleh 2 jam. Habis taraweh kita iktikaf sampai jam 11. Habis tarawih 8 jam 9 iktikaf sampai jam 10. Pulang dulu, menjelang azan subuh bawa kurma, bawa madu, bawa air putih, bawa bakwan, menjelang sahur, iktikaf dulu menjelang sahur, enggak ada masalah. It's okay. Iktikaf makan tak batal puasa. Tidak mesti semalaman. Nah, pemahaman semalaman ini yang membuat Pekanbaru heboh. Bapak-bapak pada telepon saya, karena ceramah ustaz istri tak pulang-pulang katanya. Ya kan, tidak harus sampai pagi. Kan dia terbentang dari habis isya sampai adzan subuh. Ya, di masjid atau musola. Saya jelaskan tutorialnya. Yang pertama, ibu ngambil wudu. Setelah ngambil wudu, ibu boleh pasang niat iktikaf. Ya, sengaja aku beriktikaf sunnah atasku karena Allah. Ambil posisi sendiri. Ya, di sudut. Iktikaf itu ibadah nafsik, ibadah diri sendiri, Bu. Ya, iktikaf itu bukan ibadah berjamaah. Dia ibadah masing-masing sendiri. Oke? Sendiri, oke? Kemudian lakukan yang 5 tadi. Yang 5 tadi itu tidak harus kelima-limanya. Ibu itikaf baca Quran terus boleh juga. Atau sholat aja terus boleh juga. Atau zikir aja terus, enggak apa-apa. Cuman yang 5 ini adalah koridornya. Jadi tidak harus 5-5-nya. Atau 20 menit doa, 20 menit zikir, 20 menit baca Quran, itu nggak ada masalah. Oke? Kemudian iktikaf itu pesawat lewat, tunggu ya, dia mau jemput saya. Jadi iktikaf itu boleh salah satunya, boleh kelima-limanya. Nah, kalau batal wudhunya, ibu ambil wudhu aja lagi. Iktikaf jangan cerita. Karena yang membedakan iktikaf dengan baca Quran biasa adalah diamnya. Saya baca Quran saja sambil bercerita. Itu baca Quran namanya, bukan iktikaf. Kalau baca Quran boleh nggak sambil ngobrol? Boleh kan? Zikir subhanallah. Ibu tuh kok nggak ke masjid? Iya lainnya kini. Itu zikir namanya. Tuh. Ya. Subhanallah. Wih, arisan dah terkocok belum? Belum aku lagi. Itu zikir namanya tuh. Kalau mau namanya iktikaf harus diam. Paham maksudnya nih? Cuma boleh nggak makan? Boleh. Boleh nggak minum? Boleh. Boleh nggak selonjoran? Boleh. Boleh nggak sambil baring? Boleh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah ketika tegak duduk berbaring. Oke? Jadi jangan ngobrol, jangan cerita, apalagi update status. Lagi iktikaf nih bestoy. Nggak usah. Ya Allah Karim ya. Ya cukup ibu ini aja. Atau lagi berfoto seperti ini, fotokan aku sok. Wah mantap ya, ngeri netizen ya, minta ampun, jangan kalah main awak. Gitu kan. Kecuali kalau udah selesai. Makan, minum, selonjor boleh, baring boleh, sambil selonjor boleh, capek boleh tidur bentar, ambil wudhu lagi kalau tidurnya lelap. Kalau lelap banget ambil wudhu lagi, kalau aku aja tidak batal. Ya, jawab seadanya aja. Ya. Jangan nggak pulang doh Bu, ibu nih kemana? Bareh maha kini, jangan disambung. Iya, jangan disambung ya. Gitu. Wudu.
Dalam keadaan berwudu. Iya. Tidak harus disunnahkan. Ya. Kalau kita lagi haid gitu. Kalau haid nanti saya sampaikan apa amalan Lailatul Qadar saat haid. Kalau nggak ke masjid, apa amalan Lailatul Qadar saat di rumah. Karena itikaf itu tetap di masjid. Oke, baik. Ustazah, ini pertanyaannya sebelum masuk lagi. Boleh nggak itikaf di rumah? Boleh nggak itikaf dalam keadaan haid? Nah, sebelum kita ke situ, kita balik dulu ke sini ya. Apa tadi? Surat Al-Quran, ya, surat Al-Quran yang turun itu kan yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan kayak gitu ya kan? Kenapa kok dalam Al-Quran itu surat yang pertama turun adalah Al-Fatihah? Jadi kan seperti ini. Pada masa Rasulullah 23 tahun, Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Itu ada dalam hafalan orang-orang yang menghafalnya. Sebagian menulis di pelepah kurma, sebagian di belakang tebing, sebagian di pasir-pasir, di gurun pasir. Waktu Rasulullah meninggal, belum ada mushaf. Abu Bakar meninggal, belum ada susunan mushaf dalam bentuk buku. Umar bin Khattab meninggal, kan Abu Bakar, Umar gitu ya, kepemimpinannya kan, belum ada. Maka pada masa Utsman bin Affan lah diidekan untuk membukukan Al-Quran. Tidak tahu lagi, Bu. Jadi pembukuannya itu bukan berdasarkan turunnya, Bu. Pembukuannya itu berdasarkan musyawarah para sahabat. Itulah diletakkan Al-Fatihah di depan, setelah itu Al-Baqarah. Itu adalah musyawarah di antara sahabat. Tak tahu lagi yang mana yang duluan, yang mana belakangan. Karena sudah berapa periode dia hilang. Maksudnya belum dibukukan. Oke? Makanya kenapa dikatakan Mushaf Utsmani? Itu hasil musyawarah dari sahabat. Yang mana yang duluan, yang mana dibelakangkan. Jadi Quran yang ada sekarang itu ditulis bukan berdasarkan jumlah turunnya. Bukan berdasarkan waktu turunnya. Tapi berdasarkan kesepakatan dari Utsman bin Affan. Makanya misalnya ada surat Ali Imran ayat 3 Makkiyah, turunnya di Mekah. Ali Imran ayat 17 turunnya di Madinah. Beda. Bentar ya. Oke? Dulu tidak pakai syakal. Dulu tidak pakai baris-baris. Ya, jadi kumpulkanlah berdasarkan kesepakatan para sahabat. Ya, makanya kenapa kita sulit mempelajari Al-Quran? Seandainya Quran itu kan 13 tahun turun di Mekah, 10 tahun turun di Madinah. Halaman 1 sampai halaman 200 semuanya ayat Mekah semua kan enak. Ya kan? Makkiyah semuanya. Halaman 200 sampai 300 semua ayat-ayat Madaniyah. Mungkin kami sebagai ustaz lebih gampang berceramah. Tapi kenyataannya kan tidak. Bahkan ada dalam satu surat itu turunnya satu di Mekah, satu di Madinah. Kayak Al-Baqarah itu campur-campur. Cara itikaf udah tadi ya. Disunahkan ngambil wudhu, kemudian masuk ke masjid. Sengaja aku beritikaf sunnah atas bukan Allah. Lalu kemudian kita melakukan yang namanya yang tadi ya, zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah dan seterusnya. Baring boleh, batal wudhu, ambil aja wudhu keluar. Kemudian baring boleh, kalau tertidur batal wudhu, ambil lagi wudhu, masuk ke dalam. 1 jam boleh, 2 jam boleh, setengah jam boleh. Hah? Habis taraweh langsung boleh. Habis taraweh pulang dulu jam 2 malam baru mampir boleh. Dia terbentang dari habis isya sampai fajar, azan subuh. Nggak boleh. Jadi saya habis taraweh kan witir ustazah. Kemudian habis taraweh saya witir. Lalu setelah witir saya itikaf. Setelah itu boleh witir lagi nggak? Nggak boleh. Karena witir cuma boleh 1 kali. La witran fi ahadil lail. Tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi witir cuma boleh 1 kali. Kalau dia 2 kali, tunggu bentar, lewat lagi. Bentar.
Oke? Jadi witir kalau 2 kali Kak, dia jadi genap Kak. Contohnya hitung ya. Sebelum tidur 3, tengah malam 3 berapa? 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 berapa? Genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3 berapa? Genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1 berapa? Maka oh enggak. Witir bukan sholat penutup, witir itu tujuannya mengganjilkan sholat aja. Sebenarnya Bu, witir itu memang disarankan di akhir. Tapi cuma disarankan, bukan kewajiban. Ibu pilih aja mau letaknya di mana. Contoh Bu, habis Isya, Ibu witir. Lalu Ibu taraweh. Lalu Ibu nggak witir lagi. Boleh nggak? Boleh. Habis Isya Ibu taraweh. Lalu Ibu witir. Tengah malam mau tahajud lagi boleh nggak? Boleh. Mau witir lagi? Nggak boleh, karena tadi udah witir. Atau habis Isya Ibu taraweh. Kemudian Ibu nggak witir. Tengah malam tahajud. Mau witir setelah tahajud? Boleh? Boleh. Letaknya di mana aja terserah. Yang penting dia terbentang sampai fajar. Keutamaan witir adalah salah satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Hukumnya status muakkad. Lebih kuat dibanding taraweh, lebih kuat dibanding tahajud. Rasul itu pernah meninggalkan tahajud, sering meninggalkan taraweh, tapi tak pernah meninggalkan witir. Jadi lakukanlah witir walaupun cuma 1 rakaat saja. Batas witir itu azan subuh. Batas Isya azan subuh. Batas taraweh azan subuh. Batas tahajud azan subuh juga. Jadi kalau azan subuh kita sekarang 5:05, Ibu boleh taraweh jam 4 sore. Jam 4 sore, 4 pagi. Atau udah mepet, udah tidur. Witir aja, walaupun 1 rakaat. Sunnah sholat setelah Isya, muakkad. Ba'da Isya 2 rakaat, muakkad. Sebelum subuh 2 rakaat, muakkad. 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, muakkad. Begitu. 2 atau 4. Terserah. Sama, 2 atau 4. Yang zuhur ya? Iya. Boleh 2. Iya, boleh 2, boleh 4. 2. Pindah ke Isya. Nanti hukumnya nanti. Kita jelaskan jenisnya dulu aja. Jenisnya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah Isya. Itu dulu. Muakkad dengan nantinya nanti dulu. Saya ulang. Ulang. Slow motion. 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Qobliyah. 2 atau 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur. Qobliyah dan ba'diyah. Kalau 4 rakaat 2 aja. 2 potong-potong salam 2. 2 rakaat sebelum asar. Dah. 2 rakaat. Ini dulu, ini jenisnya dulu. Ada. Kayak 2 rakaat sebelum asar. Dah. Clear. 2 rakaat sebelum dan setelah maghrib. Dah. Clear. 2 rakaat sebelum setelah Isya. Clear. Nah, di antara semua ini terbagi lagi 2. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa. Yang biasa adalah 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum Isya. Itu biasa. Clear? Sunnah biasa ada, tapi sunnah biasa. Udah? Yang lainnya muakkad. Witir itu muakkad. Lambe anggua. Setelah asar tidak bisa. Setelah subuh tidak ada.
Yang biasa. Yang biasa tadi, yang biasa. Oke, kita pelan-pelan aja, enggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Tunggu dulu. Oh, direkam dulu. Siap, rekam dulu, rekam. Pula go, aduh, syuting pula. Jadi sholat rawatib itu ada dua kan? Pertama rawatib qobliyah, kedua rawatib ba'diyah. Rawatib qobliyah, sholat sunat rawatib qobliyah adalah 2 rakaat sebelum sholat fardu kan? Sholat rawatib ba'diyah adalah 2 rakaat setelah sholat fardu kan? Oke? Nggak usah bicara hukumnya dulu, kita bicara jenisnya aja dulu. 2 rakaat sebelum subuh, oke? 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, oke? 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, oke? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum dan setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Oke? Banyak orang bilang sebelum asar tidak ada. Keliru, ada. Sebelum asar ada sholat sunnah, sebelum maghrib ada sholat sunnah, sebelum isya ada sholat sunnah. Rawatib juga namanya, rawatib qabliyah juga. Cuman status hukumnya itu sunnah biasa. Kan hukum sunnah itu ada 2, sunnah muakkad dan sunnah biasa. Sunnah muakkad itu mendekati wajib, sunnah biasa ya sunnah biasa. Pahalanya mendekati wajib, lebih sangat dianjurkan gitu loh. Sama dengan taraweh itu sunnah biasa. Tahajud itu sunnah biasa, witir muakkad. Duha biasa, witir muakkad. Duha biasa. Dari kawan-kawan yang online, katanya habis isya itu imamnya tidak memberikan jeda. Kalau kita kan ada ceramah habis isya menjelang taraweh kan. Ada di tempat beberapa teman-teman online saya ini, yang mereka itu habis isya, salam kanan salam kiri. Tidak ada kesempatan untuk sholat ba'diyah langsung tarawih. Orang tak ada ceramah, ada sebagian tak ada ceramah. Jadi tidak sempat orang itu ba'diyah isya. Paling ba'diyah itu sunnah muakkad. Tarawih sunnah biasa. Walaupun dua-duanya mesti kita kerjakan. Oke? Dah, balik lagi ke yang tadi. Solusinya kayak gitu, imamnya suruh kasih waktu. Atau saat dia zikir dan doa, kita sholat qobliyah. Nanti kita zikir dan doa sendiri. Banyak rupanya seperti itu di tempat lain lah. Bacaan imamnya cepat macam rudal Hamas. Cepat betul. Baru at-tahiyatul assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kalau terlalu cepat, ya tetap harus ikut imam. Tidak usah dilanjutkan bacaannya. Tadi yang muakkad itu misalnya sebelum yang zuhur itu kan 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur. Yang muakkadnya itu misalnya kita kerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, berarti 4 rakaat sesudah zuhur. Enggak apa-apa. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur enggak ada masalah. 2-2 enggak apa-apa, 4-4 enggak apa-apa. Enggak masalah. Sebelum subuh jangan tinggal. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi gitu. Gitu ya. Clear? Boleh. Boleh. Enggak. Boleh. Enggak masalah, Bu. Yang sunnah tetap sunnah. Tidak ada harus 12, tidak ada. Sunnah tetap sunnah. Yang hadisnya yang dibangunkan Nabi di surga, itu yang 10 apa yang 12? 10, 12, sebentar ya. 10, 12. Jangan tinggal, nggak masalah, Bu. Coba dihitung muakkadnya. Kan dia pakai atau 2 atau 4 rakaat. Bisa jadi 10, bisa jadi 12. Oke? Zuhur itu 4 sebelum zuhur, 4 sebelum Atau 22. boleh 2. Iya. Yang 4 rakaat itu 22.
Boleh langsung. Ya, sengaja aku sholat sunnah rawatib sebelum sengaja aku sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Adaannya. Adaan boleh, enggak juga apa-apa. Bisa. Dan menutupi kesalahan sholat ibadah kita. Dan menutupi kesalahan ibadah kita. Ya. Hah? 4 sebelum zuhur, 22, 4 setelah zuhur, 22 boleh apa boleh? Boleh. 4 sebelum zuhur 22. 4 setelah zuhur 22. Nggak ada masalah. Nggak masalah, Bu. Dia status hukumnya itu rawatib sunnah muakkad. Nanti pas niatnya nggak baca rawatibnya nggak apa-apa. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur lillahi ta'ala. Itu aja. Oke? Atau sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lillahi ta'ala. Segitu aja kok, gampang aja. Boleh. Atau sengaja aku rawatib qabliyah subuh. Nah itu kan versi. Kalau subuh itu sholat fajar atau apa gimana? Sholat fajar itu sama dengan qabliyah subuh. Ada orang bilang fajar. Itu juga barangnya. Sama. Iya. Sama. Oke, lanjut. Iktikaf di rumah boleh nggak? Ini nih, iktikaf di rumah boleh nggak? Bu, iktikaf itu adalah dianjurkan di masjid dan diam. Di rumah gimana dong? Kami pengen dapat malam Lailatul Qadar di rumah. Di rumah karena ada anak kecil, ibu tetap duduk di sejadah. Ngapain ibu di sejadah? Lakukan yang tadi. Zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Ibu nanti dapat pahala satuan. Tetap dapat pahala zikir, dapat pahala baca Quran, dapat pahala ingat kekurangan diri, dapat pahala sholat sunnah, dapat pahala berdoa. Dan seluruh orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, di rumah, di kendaraan, di mana-mana, semuanya dapat iktikaf namanya. Paham? Oke? Sekarang gimana kalau lagi haid? Gimana kalau lagi haid? Gimana kalau lagi haid kan gitu ya? Bentar ya. Gimana kalau lagi haid? Wanita haid lakukan saja apa yang dibolehkan di dalam ibadah. Yang dibolehkan dalam ibadah untuk wanita haid. Oke? Yang pertama, wanita haid boleh zikir yang tadi. Silakan saja. Yang kedua, boleh mengulang hafalan bacaan. Buka zikir pagi petang, buka majmu' syarif. Ya. Mengulang hafalan, putus boleh, nggak apa-apa. Boleh. Nggak masalah. Oke, baca zikir boleh, zikir yang macam-macam pun boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah boleh berdoa, boleh muhasabah diri, baca Qur'annya boleh diganti dengan hafalan, zikir pagi petang, doa-doa, solawat-solawat, Al-Fatihah, cari ayat-ayat yang bisa kita baca, atau baca Quran di yang ada terjemahan, masih ada ulama yang membolehkan, atau masih ada ulama yang membolehkan untuk baca Quran di handphone, dan kemudian asal jangan sholat saja. Tapi semua orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, termasuk orang yang haid, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi jangan sia-siakan malam Lailatul Qadar, walaupun cuman di rumah. Di atas saja. Hah? Di atas saja. Iya, duduk aja tenang, zikir kayak ibu zikir biasa. Kayak ibu zikir biasa, ambil waktu setengah jam, 1 jam untuk melakukan itu semuanya. Nah itu start from tanggal 31 Maret malam versi pemerintah, dan 30 Maret Sabtu malam Minggu tanggal 21 malam versi Muhammadiyah. Jadi kalau ibu mau lebih aman, ikuti saja versi Sabtu malam Minggu. Terus lakukan 10 hari. Pahalanya gimana? Yang mana? Kalau di rumah. Di masjid, di rumah beda. Kalau di masjid pahalanya pahala itikaf. Ya. Tapi kalau di rumah pahalanya satuan. Dapat pahala zikir juga, baca Quran juga,
ngulang hafalan juga, dapat pahala sholat juga, satuan. Karena itikaf itu beda. Ibu di masjid pun ibu, baca Quran ibu, duduk ibu, tenang ibu. Setelah itu ibu main handphone, nelpon, baca Quran lagi, main handphone, nelpon. Nah, itu bukan itikaf namanya. Kalau mau itikaf dia diam, nah itu baca Quran namanya. Karena yang membedakan baca Quran dengan yang lain, itu adalah diamnya dan di masjidnya. Oke? Baca Quran terserah, diam boleh, dalam hati boleh, bersuara boleh. Nggak mungkin. Tapi kan satu pemerintah, satu Muhammadiyah. Iya, itu dia tadi. Lailatul Qadar kan di malam ganjil. Cuman pemerintah kalau kita puasa tanggal 12, maka ikut pemerintah maka kemungkinan malam 21-nya tanggal 31 Maret. Kalau ikut Muhammadiyah, kemungkinan malam 21-nya 30 Maret. Maka ujung-ujungnya karena mereka berbeda, walaupun tetap satu jua dalam NKRI, lakukan 10-10-nya. Waktunya boleh 1 jam aja. Boleh. Dia terbentang hatta matla'il fajar. 1 jam, 2 jam, boleh terserah. Nah itu diamalkan ya. Oke. Iya. Silakan. Saya itikaf pulang ke rumah, lalu itikaf lagi boleh, atau di rumah ada kegiatan lain itikaf zikir lagi, tidak ada masalah. Waktu terbaiknya nggak ada, terbentang dari habis isya sampai matla. Jam 1 malam, jam 2 malam, menjelang subuh pun boleh. Dia malam, itikaf Lailatul Qadar malam, namanya dari Laila, malam. Kalau sore itu masa, sore. Kalau siang itu naharo, siang. Karena dia Lailah, maka dia malam. Laila Majnun. Oke? Cukup? Semoga bisa dibungkus, bawa pulang ya. Baik, demikian Allahu a'lam bishawab. Ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'rus salam. Fahina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal